Aktivis sekaligus YouTuber Ferry Irwandi mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu membantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah, TNI, Polri, dan relawan sudah bekerja keras, sehingga yang dibutuhkan masyarakat terdampak adalah bantuan nyata, bukan konflik. Dalam podcast Close the Door bersama Deddy Corbuzier, Jumat 19 Desember 2025, Ferry Irwandi menekankan pentingnya solidaritas nasional dalam menghadapi bencana. Menurutnya, penanganan bencana adalah kerja fisik yang berat, di mana relawan, aparat, dan pemerintah turut merasakan duka yang sama dengan korban. Relawan banyak yang sakit, anggota TNI, Polri, dan PU juga merasakan hal yang sama. Maka bersatulah, ujarnya. Ferry menambahkan bahwa di balik setiap kritik, terdapat kerja keras yang tidak selalu terlihat. Ia menilai komentar negatif di media sosial seringkali tidak menunjukkan empati dan justru meremehkan situasi darurat. Lapangan dan sosial media itu 180 derajat berbeda. Di lapangan, Indonesia bersatu, tegasnya. Ferry juga meminta pihak-pihak yang hanya membuat gaduh untuk turun langsung ke lokasi agar memahami kondisi nyata. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara instan, karena relawan pun banyak yang tumbang akibat kelelahan. Tidak ada gunanya ribut atau memelihara konflik yang gak penting. Yang dibutuhkan korban adalah bantuan. Pungkasnya. Tokoh media sosial itu berharap masyarakat lebih peka terhadap situasi korban bencana, tidak membuat narasi yang menimbulkan konflik, dan bersama-sama fokus pada pemulihan agar warga Sumatera dapat kembali beraktivitas dengan aman. Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian merespons soal adanya bantuan beras sebanyak 30 ton yang disebut-sebut diberikan oleh Uni Emirat Arab, UEA, yang diberikan kepada Pemko Medan untuk korban banjir bandang dan longsor. Diketahui adanya bantuan beras sebanyak 30 ton untuk korban bencana Sumatera ini jadi sorotan karena pemerintah pusat belum menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional. Sehingga negara lain yang ingin memberikan bantuannya ke Indonesia masih belum diperbolehkan, karena mekanisme penerimaan bantuan internasional ke Indonesia masih belum dibuka. Tito mengaku, setelah mendapatkan informasi adanya bantuan dari UEA ini, ia langsung mengonfirmasinya ke Duta Besar UEA. Hasilnya, diperoleh informasi bahwa bantuan beras sebanyak 30 ton itu diberikan oleh organisasi Bulan Sabit Merah yang ada di UEA. Bulan Sabit Merah UEA, Emirates Red Crescent ERC, adalah organisasi kemanusiaan nasional Uni Emirat Arab yang beroperasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, memberikan bantuan darurat, pengembangan sosial, dan layanan kesehatan seperti pembangunan masjid, pembagian sembako, dan santunan anak yatim, mirip dengan fungsi Palang Merah Indonesia, PMI, tetapi di bawah payung UEA, dan berperan dalam program kemanusiaan global. Kemudian berkaitan dengan tadi ada bantuan dari Uni Emirat Arab, UEA, kami langsung berhubungan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab yang menyampaikan kepada kami tadi malam, bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton beras, berasal bukan dari pemerintahan Uni Emirat Arab tapi dari Red Crescent. Jadi Bulan Sabit Merah ya, semacam PMI itu Red Crescent, Bulan Sabit Merah di Uni Emirat Arab, kata Tito dalam konferensi persnya bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Posko Terpadu Bencana Sumatera di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Desember 2025. Tito juga memastikan bantuan beras ini diberikan bukan atas nama pemerintah UEA ke pemerintah Indonesia, melainkan murni dari organisasi Bulan Sabit Merah yang ada di UEA. Lebih lanjut, sebelumnya bantuan ini sempat akan diserahkan kepada Wali Kota Medan, Riko Ras. Namun, karena Riko belum tahu mekanisme penerimaan bantuan dari internasional, bantuan beras ini kemudian diberikan salah satu organisasi kemanusiaan di Medan, yakni Muhammadiyah Medical Center. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.